Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majidah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nabi Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah mempertemukan kita dalam satu majlis ilmu dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk mengingat mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menghilangkan karat ataupun penyakit hati yang ada dalam kalbu kita. Karena pada hakikatnya kesibukan dan dosa-dosa kita itu nyaris membuat hati kita itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi kalau kena air. Jadi kegiatan kita yang aktivitas 24 jam itu kalau kita tidak imbangi dengan majlis ilmu, kita tidak imbangi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita terus akan senantiasa berkarat, tertutup, sehingga tidak bisa terhalang masuknya nurullah, cahaya Allah atau hidayah Allah Subhanahu wa taala pada kalbu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk semua itu dalam rangka untuk istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih berada dalam bulan Dzulhijjah, yang mana 10 awal bulan Dzulhijjah kita sudah memahami dari keutamaan hari-hari tersebut. Dan apabila kita bicara masalah bulan Dzulhijjah atau Idul Adha, hari raya kurban, maka kita akan mengenang satu sejarah, satu peristiwa tentang kekokohan, kekuatan iman seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau serta istri beliau Hajar. Di sini kita akan memahami betapa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghasilkan ketenangan dan kebahagiaan. Maka tatkala Nabi Ibrahim menanyakan kepada anaknya, "Falamma balagha ma'hu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara." Tatkala Nabi Ibrahim sampai pada usia beliau bisa berusaha dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fanzur madza tara." Bagaimana pendapatmu? Karena ilmu dan kekuatan iman karena Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan Nabi Ismail pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau jawab? "Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Kalau itu perintah Allah, ya abati, ya bapakku, kalau itu sudah perintah Allah, karena memang mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Kalau itu sudah perintah Allah, silakan kerjakan. Insyaallah saya akan bersabar. Demikian juga halnya dengan Siti Hajar. Tatkala ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk
untuk melaksanakan syariat syiar mendakwahkan dinullah, akan Nabi Ibrahim meninggalkan istri beliau, anak beliau Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang pasir yang tandus, tidak ada air, tidak ada pohonan, dan itu jarang dilewati orang. Apa dikatakan oleh Siti Hajar? Ya Ibrahim, Allah ya'muruka bihada? Ya Ibrahim, apakah ini sudah perintah Allah? Allah perintah kepada kamu seperti ini. Akan Nabi Ibrahim menjawab, iya. Kalau ini sudah menjadi perintah Allah, maka silakan. Tapi pertanyaan, Allah ya'muruka bihada? Apakah Allah hendakkan kamu ini? Ya. Inilah wujud real ataupun aplikasi dari ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa Idul Adha senantiasa ini akan disampaikan oleh para khatib penceramah betapa Nabi Ibrahim itu termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifah wa lam yakun minal musyrikin. Disinilah hadirin rahimakumullah, kita memahami kalau orang itu sudah ketergantungan hanya kepada Allah, maka tidak ada yang bisa membuat dia berat. Tidak ada yang menghalangi dia untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah poin yang kita bahas dalam masalah kitab ini. Kembali kita kepada pembahasan kita, yaitu kebahagiaan hati itu tidak akan pernah bisa diraih, didapatkan, ketenangan, ketenteraman dalam hati dan jiwa tidak bisa didapatkan kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya tujuan untuk beribadah kita dalam kehidupan kita. Maka Al-Imam Al-Qayyim menggambarkan dalam kitab ini, beliau bab yang ke-6, pembahasan alasan yang ke-6. Kemarin sempat kita baca anna ta'alluqul 'abd bima siwallah madaratun alaih. Ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah itu akan bawa madarat kalau itu berlebihan dan tidak menjadikan sebagai musta'in, wasilah, penolong untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengambil contohnya di sini adalah ketergantungan seorang kepada dunia. Kita tahu kita ada di dunia ini, Pak. Kadang-kadang kita memang butuh dunia, tapi setidaknya dunia ini hanya sebagai wasilah, sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Kalau memang Allah titipkan itu amanah harta, setidaknya itu menjadi sarana kita dekat kepada Allah. Kemarin kita sampai pada pembahasan ketergantungan orang-orang kafir itu kepada dunia, sehingga dunia itu menjadikan mereka disiksa, diazab dengan dunia itu dengan bentuk kecapean dan keletihan mereka, ketidaktenangan mereka dalam hidup. Sehingga hakikatnya dunia itu, orang-orang yang menyibukkan diri mereka dengan dunia dan jauh berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan merasakan ketenteraman dan kebahagiaan dalam hati mereka. La hayata liman a'rada 'anillah wastaghala bi ghairi. Tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya, ketenteraman, kenyamanan dalam hati seseorang bagi orang yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan dengan selain Allah. Kita sampai pada pembahasan wa muhibbud dunya, dan orang yang cinta dunia. Ini bukan kepada seseorang ya, ini sifatnya umum. Kita termasuk kami juga, kita semuanya. Wa muhibbud dunya la yafaku min thalathin, dan orang yang mencintai dunia yang berlebihan itu tidak akan terlepas dari 3 perkara. Hamul lazim, keinginan yang selalu, ambisi yang selalu menghantuinya. Sudah punya ini, ingin punya ini. Bagaimana semuanya punya dan 7 turunannya itu mendapatkan kenikmatan itu semuanya dari apa yang dia raih. Sehingga kata orang ini kalah orangnya.
Kalau masalah dunia ini kalau Allah sudah kasih, kalah orangnya. Wa ta'bud daim, dan keletihan yang terus-menerus. Jadi orang yang kalau sudah berlebihan dalam mencintai dunia dan tidak menjadikan dunia itu sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'bud daim. Capek terus. Wa hasratul la tanqadi, dan penyesalan yang tak akan terhenti, tak putus-putus. Dia akan menyesal nanti dengan sibuknya dia mencari dunia, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Yang dia cari, dia kumpulkan semuanya, kemudian dalam proses pengumpulan itu dia mati. Akhirnya tidak ada sanggup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi penyesalan yang tak terhenti. Wa dzalika anna muhibbuha la yanalu min hasya'in illa tamahas nafsu ila ma fahu. Kenapa orang yang cinta dunia tadi itu tidak terlepas dari perkara ambisi yang selalu menggebu-gebu, kecapean hatinya, dan dia penyesalan yang tak terhenti? Karena sifatnya orang-orang yang cinta dunia itu, tatkala dia memiliki sesuatu, maka nafsunya masih mengingat yang lebih dari itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Lau kana ibni Adam wadiyan min malin labtaghu lahu ma thalitha." Kalau seandainya anak cucu Adam itu punya emas, 2 lembah emas, 2 lembah harta, maka dia akan minta yang ketiga. Ini tetap sudah punya 3 perusahaan, masih punya ingin yang keempat. Sudah punya 1 toko, ingin punya cabang. Terus sudah punya cabang di mana-mana, di kabupaten punya cabang nasional. Semuanya dunia lah sifat demikian. Waqad mathala Isa bin Maryam alaihi salam muhibbud dunya bisyari bil khamr. Nabi Isa alaihissalam merupakan orang yang cinta dunia seperti orang yang minum khamr. Kullama izdada syurban izdada atshan. Tatkala dia tambah minum, tambah haus. Ini perumpamaan dunia yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Bahkan ulama-ulama lain masalah mengatakan kesibukan orang-orang yang cinta dunia itu, sekali lagi, kita berada di dunia bukan berarti kami bersih dari kecintaan dunia. Kita semua sebagai muhasabah bahwa setidaknya kita menjadikan dunia itu sarana wasilah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama salaf mengatakan dari gigihnya, giatnya orang yang cinta dunia itu bisa kamu perhatikan ketika kamu melemparkan tulang di tengah jalan, tulang besar yang ada dagingnya itu, lemparkan pada kumpulan gerombolan anjing, maka anjing itu akan saling berebutan untuk memperebutkan tulang tersebut. Maka ulama salaf mengibaratkan hal demikian. Maka satu hari dalam kitab Zammud Dunya karangan Ibnu Abi Dunya, kitab tercelanya dunia, beliau menceritakan Annal Hasan Basri, itu Hasan Basri tabi'in, Al Hasan Basri kataba ila Umar bin Abdul Aziz, menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, itu cucu sahabat Umar. Jadi kalau orang-orang dahulu itu ulamaannya betul-betul sering memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Ulama-ulama dahulu datang kepada pemimpin ataupun tidak datang mengirimkan surat memberikan nasihat. Karena bentuk kecintaan mereka kepada pemimpin mereka. Kalau kita sekarang, ulama sekarang kan bukan nasihat, nasi hangat. Pulang-pulangnya stroke, darah tinggi, kencing manis. Karena senantiasa meminta nasi hangat, bukan nasihat. Jadi ulama-ulama salaf demikian senantiasa memberikan nasihat. Maka Hasan Basri rahimahullah memberikan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz, yaitu Amir Mukminin, seorang pemimpin waktu itu. Beliau mengatakan, amma ba'd fa inna dunya darudzon.
Ketahuilah hai Amir Mukminin, sesungguhnya dunia itulah tempat berangkat. Laisat bidari iqamah, bukan tempat tinggal. Innama unzila ilaiha Adam alaihissalam uqubatan. Sungguhnya Nabi Adam itu diturunkan ke dunia sebagai sanksi atau hukuman karena melanggar kehendak Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Fahdharha ya Amirul Mukminin. Maka hati-hatilah hai Amir Mukminin. Ini nasihat ini juga untuk kita, Pak. Tidak hanya sebatas Amir Mukminin. Jadi nasihat ulama salaf ini senantiasa disampaikan supaya kita juga bermudzakarah. Jadi mengingatkan pada diri kita. Fahdharha ya Amirul Mukminin. Fa inna zada minha tarkuha. Berbekal di dunia itu adalah dengan cara meninggalkan dunia. Berbekal di dunia itulah dengan cara meninggalkan dunia. Maknanya mengumpulkan amalan-amalan soleh, apapun yang kita miliki dari bagian dunia, semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Tidak ada larang untuk mencari dunia, tapi menjadikan itu wasilah, musta'in, ya. Wasilah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah perintah. Fahdharha ya Amir Mukminin. Dan wal ghani fiha faqruha. Dan orang yang kaya di dunia itulah orang yang paling miskin. Maksudnya adalah ukuran kekayaan seorang itulah orang yang menyukupkan diri dia dari dunia. Tak ambisi. Laha fi kulli hinin qatil, karena dunia itu bisa membunuh pada setiap saat. Tudhillu man a'adzaha. Dunia akan menghinakan orang yang memuliakannya. Wa tuhqiru man jama'aha, dan menjadikan madarat, menyusahkan orang-orang yang mengumpulkannya. Dia harus menjaga. Maka sahabat Ali mengatakan kelebihan ilmu dibanding dunia adalah ilmu menjaga kamu, kalau dunia kamu yang menjaga dia. Hiya kasami ya'kuluhu man la ya'rifu. Dunia itu ibarat racun yang diminum, yang dimakan oleh orang yang tak tahu hakikat racun itu. Bahwa hatfuhu, dan dunia itu adalah ibarat penyakit, luka. Fakun fiha kal mudawi, maka jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang berobat. Bagaimana orang berobat? Fakun fiha kal mudawi jaraha yahtami qalilan. Orang yang berobat itu dia betul-betul menjaga penyakitnya kencing manis, jadi akan menjaga makannya, jarang makan nasi putih, makan nasi jagung katanya. Karena darah tinggi jarang makan santan, menjaga betul. Jadi orang yang betul-betul seorang yang memiliki penyakit, dia betul akan menjaga. Kemudian makhafatan ma yakrahu tawilan, karena dia khawatir penyakit ini berlanjut. Tak sembuh-sembuh kencing manisnya, darah tinggi, asam uratnya. Jadi betul pantangannya tidak mau makan nasi, tidak mau makan, karena dia betul menjaga. Wa yasbiru ala shiddatid dawa makhafatan tulal bala. Dan orang yang sakit itu sifatnya dia itu bersabar mau minum obat. Karena takut lama nanti sakitnya, Pak. Kadang, ini Bu, Pak, darah tinggi, ini yang amlodipinnya minumnya tiap hari ya. Ya bersabar dia minum, karena khawatir nanti darah tingginya naik, geblak, stroke. Jadi bersabar. Itulah hakikat dunia, ibaratkan orang yang berobat. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, betul-betul bersabar dengan kesusahan, dengan ujian dan kenikmatan dunia itu, dan tidak terlarut tenggelam dengan kenikmatan dunia. Fahdhar hadhihi dar al-ghurara, maka hati-hatilah terhadap dunia yang menipu ini. Al-khada'ah khayalah, yaitu dunia yang menipu, yang melenakan dan memberikan hayalan-hayalan. Lagi Ibnu Abi Dunya mengibaratkan lagi
allati qad tadayyanat bi khatiha, dan dunia itu senantiasa menipu dengan tipu dayanya. Wa fananat bi ghururiha, dan memberikan angan-angan dengan tipu dayanya. Wa khayyalat bi amaliha, memberikan kesemuan ataupun penghayalan dengan ambisi dan keinginan. Ibarat orang main judi, nanti masang lagi, kayak nanti menang, enggak menang, naruh lebih besar lagi, nanti menang nih, enggak menang, mungkin nanti ini yang ketiganya menang, terus diberikan angan-angan, ambisi dan khayalan kalau dia mau menang oleh setan. Itulah dunia. Nanti pada usia 40 saya akan cukupkan mencari dunia, saya akan ke pengajian. Bentar lagi usaha saya tinggal 25% lagi. Usaha saya tinggal 30% lagi. Nanti kalau sudah selesai semuanya, perusahaan saya selesai, saya tinggal duduk dan beribadah. Tidak ada itu, Pak. Tidak mungkin itu. Semakin dia terjun ambisi dengan dunia, semakin dia terbawa oleh kepahitan dunia. Tidak ada ceritanya nanti kalau usia 40 saya mau berhenti. Tidak ada. Semuanya akan terbawa. Kalau sekarang masih bisa untuk mengurangi diri, untuk bercinta dengan dunia, maka kurangilah. Wa tasawwafat li khitabiha, dan dunia ini berdandan untuk orang yang akan meminangnya. Ini menurut yang diibaratkan oleh Ibnu Abi Dunya, bahwa dunia itu akan senantiasa berhias untuk orang-orang yang berambisi dengan dunia. Kayaknya dunia itu indah terus. Maka Ibnu Abi Dunya mengabarkan dunia itu akan berdandan untuk orang-orang yang mau melamarnya. Fa asbahat kal arusil mujallawah, karena dunia itu ibarat pengantin yang wajahnya terbuka. Jadi indahnya dunia itu ibarat pengantin anyar yang wajahnya terbuka. Semua orang mata tertuju kepadanya. Siapa calonnya? Dari indahnya tipu daya dunia, fal uyunu ilaiha nadhira, semua mata melihat kepada dunia, kepada pengantin tadi itu. Wal qulubu alaiha walihah, dan semua hati itu terpaut, tertarik dengan kecantikannya pengantin ini. Wa nufusu laha asyiqah, dan semua jiwa merindukannya. Semua orang ingin memilikinya. Kita lihat pengantin, ya. Pengantin baru yang terbuka wajahnya, kemudian wajahnya cantik, semua orang akan tertarik, ingin memilikinya. Wa ya li azwajiha kulluhum qatilah, padahal pengantin yang cantik tadi itu membunuh para suaminya. Jadi dunia ini ibaratkan seorang pengantin yang cantik, oleh Ibnu Abi Dunya, yang cantik, semua orang tertarik. Padahal orang itu tidak tahu, orang yang tertarik dengan cinta pengantin tadi itu, setiap orang nikah dengan dia itu dibunuh. Setiap orang yang nikah dengan pengantin cantik tadi itu mati, jadi korban. Kira-kira logikanya kalau kita bertanya, Pak, ada perempuan yang cantik atau janda yang cantik, kemudian dia mengatakan, saya sudah menjanda 5 kali, 6 kali. Dengan apa suami saya meninggal semua? Kira-kira masih mau enggak, Pak, tertarik untuk melamarnya, Pak? Setiap laki-laki yang nikah dengan dia meninggal semuanya. 10 laki-laki meninggal semua, 10 kali janda. Padahal cantik ini. Inilah ibarat dunia menurut Ibnu Abi Dunya. Saya merasa mungkin kita akan ragu-ragu. Semua mantannya meninggal semua. Berarti ada yang salah dengan pengantin ini. Jadi semua orang yang berambisi untuk dunia, semua akan terseret kepada nafsu, terseret kepada penyakit penderitaan, kesepahitan dalam hidup. Tapi semua orang masih ingin berambisi untuk memilikinya. Ini menurut Ibnu Abi Dunya. Fa ashikulaha qad dhafara, ada orang yang tergila-gila dengan dunia itu, sudah mendapatkannya sesuai dengan kebutuhannya, bihajatihi faqtarra wa tawwa, tapi malah orang itu terpedaya dan dia melampaui batas. Jadi tadi kami yang ibaratkan ini, nanti
pada usaha saya sudah berjalan 10% nanti, atau usaha saya sudah 50%, saya akan tinggalkan usaha saya akan fokus di masjid. Tidak ada itu. Tidak mungkin. Itu akan kurang terus. Nanti kalau sudah menang saya nanti berjudi, nanti saya akan berhenti. Tidak ada itu. Menang 25 juta menjudinya, itu masih tetap akan naruh 25 juta lagi. Nanti saya akan berhenti kalau saya menang. Tidak ada. Karena akan senantiasa menggoda, menghiasi dirinya supaya orang itu tertarik. Fa ashikulaha qad dhafara min abi hajatihi faqtar wa tawa wa nasya ma'at fasyugila biha lubbah, dan dia lupa untuk membawa bekalnya dan disibukkan hatinya dengan dunia itu. Jadi ini kembali pada pembahasan bahwa ketergantungan kepada selain Allah itu madharat. Tapi kalau tidak tergantung, tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengambil dari dunia itu kecuali menjadikan sebagai sarana dan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak menjadi masalah. Namun kebanyakan orang-orang itu terpukau dan terbudaya dengan dandannya dunia bak pengantin baru yang semua orang tertuju pada pandangnya dan orang ingin memilikinya. Padahal pengantin tadi itu sudah membunuh 10 mantan suaminya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Abdunya, hatta dalat anha qadama, sampai orang yang tergila-gila dengan dunia itu kakinya tergelincir. Wa azamat alaihi nadamah, maka penyesalannya terjadi. Wa katharat hasratu, dia menyesal terus dan kerugiannya tambah lama tambah banyak. Kerugian dalam hidupnya maknanya dia tidak melakukan, jarang lagi untuk melakukan ketaatan kebaikan. Sibuk, waktunya disibukkan dengan dunia. Bahkan untuk dengan berkumpul dengan anak istri pun tidak ada. Alasannya, saya ini kerja untuk masa depan, untuk kebahagiaan anak dan istri. Berangkat pagi, pulang pagi. Tapi istri dengan harta kekayaan yang banyak tak pernah bahagia, Pak. Karena tidak pernah bertemu dengan suaminya, tidak pernah bertemu dengan keluarganya. Apalagi sama-sama kerja, suami kerja, istri kerja. Anak dikerjain sama orang luar. Anaknya dirusak akhirnya perhatiannya, masa depannya. Jadi ada di antara orang yang tergila dengan dunia itu, dia mendapatkannya tapi dia malah lupa dan berpaling sehingga terbawa kepada tipu daya dunia. Wattama'at alaihi sakaratul maut wa alamu, dan berkumpul pada orang cinta dunia tadi itu ibarat kepedihan dan siksaan, ibarat orang yang mau mati. Wa hasaratul faut, dan penyesalan tak henti-henti. Wa ashikul lam yanalu minha baghitah, dan orang yang ambisi tergila-gila dengan dunia, ada di antara mereka yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka keinginan mereka itu fa asha bighassi, maka kehidupannya semakin pahit. Ya, sudah tak ambisi dengan dunia, sudah ini kemudian tak dapat, hidupnya semakin pahit. Wa dhahaba bikamadihi, dan dia sedih, walam yudrik minha ma talab, karena dia tidak mendapatkan apa yang dia cari. Walam tastarih nafsuhu minat ta'ab, dan tak pernah berhenti dari rasa capek. Terus capek. Padahal badan sudah minta istirahat badan ini. Kalau perlu dikasih doping. Waktunya tidur, supaya tidak tidur akhirnya ngopi. Waktu istirahat, waktunya makan, supaya kerjanya tuntas, dia tidak makan. Akhirnya kena asam lambung, kena mah, kena livernya. Terus hidupnya tenggelam dan terbawa dengan dunia itu. Fa kharaja bi ghairi dzat, dan dia keluar tanpa menuju akhirat tanpa ada modal, tidak ada bekal. Wa qadima ala ghairi mahad, dan keluar
menghadap Allah Subhanahu wa taala menuju akhirat tanpa ada perbekalan. Katanya nyari terus sibuk-sibuk dengan dunianya, mencari dunia, akhirnya mati meninggal dunia, tidak punya apa-apa. Ini bagi orang yang ambisi tergila-gila dengan dunia itu sehingga tidak menjadikan hatinya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ketergantungan pada selain Allah itu, kita paham bahwa ketergantungan pada selain Allah itu madorot. Ya. Selama tidak berlebihan. Tapi kalau berlebihan, selama kalau itu berlebihan. Tapi kalau tidak berlebihan, maknanya sebagai sarana dan wasilah untuk menolong, untuk dekat kepada Allah, maka itu menjadi kebaikan bagi dia. Banyak lagi perumpamaan-perumpamaan yang digambarkan oleh Ibnu Abi Dunya tentang zammud dunia, tercelanya dunia. Setidaknya ini jadi motivasi bagi kita semuanya. Kami tidak bacakan. Ini pembahasan masih luas nanti dalam masalah hakikat dunia. Maknanya di sini adalah ketergantungan kepada selain Allah itu akan bawa kemadharatan. Dunia itu, kenapa Ibnu Qayyim mengatakan dunia? Karena isi dunia itu anak, isi dunia itu harta, isi dunia itu jabatan, isi dunia itu tempat tinggal, perdagangan, itu isinya dunia. Dan itu memang fitrahnya, ketertarikan seorang kepada isi dunia itu memang fitrah, namun tidak melampaui batasnya dari kebutuhan yang dia miliki, dan itu menjadikan sebagai wasilah sarana untuk takwa, dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari sifat tamak dan ambisi kepada semuanya, dan menuntun kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majlis ilmu, mudah-mudahan menjadikan kita takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ilmulah yang bisa memberikan orang itu khasyah. Khasyah bukan di sini kami bacakan ini kami yang baik, tidak, tapi kita sama-sama belajar, mudzakarah, saling mengingatkan bahwa dekatnya ketergantungan kita kepada selain Allah akan madorot kepada kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.